Oke, selamat pagi semua gitu ya. Hari ini kita melanjutkan kuliah kita yang kedua lah gitu ya gitu. Mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan untuk hari ini gitu ya. Kemudian nanti kita ada contoh data nanti bisa dikerjakan gitu. Untuk kali ini saya akan menyampaikan masalah kuadran analisis dan heterogeneity index analisis gitu ya. Jadi kalau kemarin kita sudah melihat bahwa flow-nya kan kita tahu ya itu seperti apa gitu. Nah, nanti hari ini kita lihat salah satunya kalau misalnya kita nanti kemarin saya ini kan dulu ya, saya ingetin dulu ya kemarin tuh seperti apa. Kemarin kan seperti ini ya gitu ya. Tapi nah ini apa flow chart-nya yang kemarin nanti kita bahas yang di heterogeneity ini. Oke, jadi hari ini kita akan bahas beberapa hal gitu ya. Beberapa hal itu yang pertama itu kuadran analisis. Uh, jadi yang digunakan untuk di metode ini sebenarnya base-nya gitu ya. Base-nya itu adalah kuadran analisis. Kemudian nanti kita bahas beberapa metode gitu ya, perkembangan yang berkaitan dengan flowchart yang akan kita gunakan gitu ya, gitu, atau yang kita gunakan untuk optimasi. Itu nanti ada heterogeneity index development, ada beberapa papernya. Kemudian nanti juga ada aplikasinya seperti apa gitu. Tidak semua gitu ya, tidak semua saya bahas, tapi nanti ada beberapa yang penting yang kira-kira bisa ini saya akan sampaikan gitu ya. Gitu. Yang terakhir nanti di sini ada case study gitu ya. Case study ini sebagai contoh gitu ya. Tapi nanti adik-adik bisa melihat bahwa apalagi yang bisa dikembangkan dari yang ada yang paper-paper yang sebelumnya ini. Jadi bisa saja nanti kuadran itu dievaluasi lagi gunanya buat apa, kemudian nanti di sini seperti apa nih ininya gitu. Oke. Nanti kalau misalnya ada ini bertanya aja ya gitu. Jadi nggak usah apa sungkan, nanti langsung di stop saja saya, kemudian kita diskusikan hal tersebut gitu ya. Keburu nanti kalau di akhir malah lupa gitu jadi. Baik, kita mulai bahasan yang pertama gitu ya. Jadi di sini kuadran ini gitu ya, kuadran analisis ini gitu ya. Ini yang digunakan ini sebenarnya biasa digunakan di manajemen gitu. Untuk mengevaluasi bisnisnya gitu ya. Jadi misalnya bisnisnya mau seperti apa gitu ya, kondisinya saat ini seperti apa, lah itu dievaluasinya menggunakan kuadran analisis gitu. Lah apa metode ini gitu ya memang sebenarnya diperminyakan nanti ya nggak begitu ini ya, nggak begitu populer gitu ya gitu. Lah tapi ternyata setelah saya pelajari ini sebenarnya bisa digunakan sebagai quick tool evaluation gitu ya gitu. Atau kalau kita mau lihat ini bisa digunakan untuk screening yang cepat gitu ya gitu. Nah, kuadran ini base-nya sebenarnya untuk decision making di bisnis tertentu gitu ya. Apa saja sih sebenarnya bisa digunakan di apa saja gitu ya gitu. Nanti kalau misalnya adik-adik ingin lebih detail ya bisa pelajarin hal ini search saja kuadran analisis gitu. Bisa di penjualan, di apapun, di manajemen, di pegawai. Kalau saya punya perusahaan, efisiensi dari pegawai saya seperti apa, itu ternyata bisa gitu menggunakan ini gitu. Nah, pada dasarnya ini kuadran analisis ini terjadi di kuadran chart gitu ya, yang dia ada 4 seksi gitu ya, nanti sumbu X, sumbu Y gitu ya gitu. Dari 2 parameter gitu. Yang mau di-assess gitu. Misalnya sesuatu parameter yang itu mempengaruhi penjualan saya misalnya gitu. Kemudian yang dievaluasi lagi dengan sumbu Y yang misalnya yang
mempengaruhi atau yang satu pemasukan yang menyebabkan pemasukan, satunya lagi misalnya pengeluaran seperti apa, cost-nya seperti apa. Nah, ini bisa dievaluasi ini gitu. Gitu juga misalnya efisiensi pekerja dan sebagainya. Ini sebenarnya kuadran analisis kebanyakan digunakan untuk mengevaluasi bisnis gitu ya. Tetapi di sini mulai dimasukkan gitu ya, dari yang mulai TAN gitu ya. TAN itu memasukkan kuadran itu untuk mengevaluasi efisiensi dari sumuran yang di lapangan yang TAN evaluasi. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, ini tadi sudah saya singgung gitu ya. Ini internetnya nggak stabil ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini itu biasanya diplotkan terhadap dua parameter yang saling berlawanan gitu ya gitu. Nah, yang di bawah ini kalau dilihat gitu ya, ini ada dua gitu ya, aspek yang berlawanan gitu ya. Lalu kemudian nanti diplotkan gitu ya. Tinggal dilihat nanti yang kira-kira butuh effort lebih untuk menambah seperti apa. Nah, misalnya effort versus impact nih kuadran gitu. Jadi kalau misalnya dia high effort tapi low impact gitu ya, ya sudah nggak usah lah gitu, nggak usah terlalu dipikirkan gitu ya. Nah, kuadran-kuadran ini memang nanti agak berbeda tuh gitu dengan yang diterapkan di perminyakan. Nanti yang nomor 1, 2, 3, 4 tergantung kuadrannya seperti apa. Dan kuadran yang paling bagus itu juga tergantung nanti yang di sini itu sumbu X sama sumbu Y-nya itu apa gitu. Nah, itu perlu dilihat. Kalau misalnya berbeda nanti, misalnya kalau di atas itu dia sumbu Y-nya nih, dia kan low effort, high effort gitu ya. Ini low impact, high impact. Kalau kayak gini kan memang yang paling bagus kan yang di kanan ini gitu ya. Tetapi jika parameter ini nanti berbalik gitu ya, atau berbeda, bisa saja bukan yang ini yang paling baik. Jadi atau kalau memang misalnya pun mau dibuat seperti ini gitu ya, nanti parameternya ini mungkin skalanya dirubah gitu ya. Yang paling itu mana, yang low itu mana. Seperti di kita misalnya kalau sini water gitu ya, sini oil gitu ya. Otomatis kalau waternya low, oilnya tinggi, di sini akan utamakan. Tapi kalau misalnya di sininya itu bukan water, tapi water cut atau misalnya GR atau misalnya pressure gitu. Pressure-nya kalau masih tinggi, otomatis sebenarnya produksinya bisa lebih tinggi. Nah, ini bisa aja terbalik. Jadi hati-hati kalau misalnya belum tentu yang di kanan bawah ini gitu ya. Saya bilang kanan bawah karena kalau penomoran 1, 2, 3 kadang terbalik. Ada yang 1, 2, 3, ada yang 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi nanti dilihat metode mana yang diinikan, yang digunakan, punyanya siapa. Kemudian dilihat lagi parameter tersebut apakah masih benar yang di kanan bawah ini adalah yang paling bagus. Gitu. Karena tergantung dari parameter yang digunakan. Untuk lebih detailnya saya nggak bahas detail gitu ya. Nanti kalian bisa, adik-adik bisa lihat di Google lah gitu, di kuadran analisis dan sebagainya. Sejarahnya cukup sudah lama ini digunakan. Gitu. Nah ini nanti tapi untuk kepentingan di kita ternyata mungkin masih bisa digunakan, dikulik lagi lah gitu ya, dikulik lagi, digabung dengan beberapa hal yang bisa dijadikan metode untuk mengevaluasi secara cepat seperti apa gitu, atau mengefisienkan atau mengoptimalkan lapangan kita seperti itu. Di kuadran ini ternyata juga ada beberapa hal tuh gitu ya, 80-20 rule gitu ya gitu. Jadi ini sebenarnya apa ya, metode ini adalah metode dari penjualan gitu ya gitu. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang tuh 20% dari populasi itu yang menyumbang 80% gitu. Nah, kalau di kita mungkin namanya keywell gitu ya, keywell. Nah, keywell ini sebenarnya bisa dilihat lagi bahwa sebenarnya tidak perlu misalnya gitu mengevaluasi semuanya gitu. Kalau misalnya dia benar-benar dari distribusi sumur yang ada, saya hanya fokus yang menyumbang misalnya 80% ini. Misalnya saya ada 1000 sumur gitu ya. Nah, kalau dievaluasi seperti ini kita bisa optimalkan yang 80%. Itu 20% itu yang produksinya kecil-kecil. Tetapi beda lagi jika tujuannya berbeda. Misalnya kita juga melihat potensi yang ada. Jangan-jangan yang kecil-kecil ini gitu ya. Itu yang kita fokus
fokuskan supaya lagi lebih tinggi. Kalau yang di sini 20% atau 80% sumber yang seperti apa gitu. Apakah aturan ini yang dipenjelasan itu juga bisa kita gunakan untuk mengevaluasi sumuran atau tidak gitu, atau mengevaluasi lapangan minyak atau tidak. Kalau tujuannya mengevaluasi lapangan air, ya mau tidak mau bisa kita gunakan. Karena kalau kita hanya fokus ke yang 20%, jangan-jangan 80% punya potensi. Nah, itu yang harus pelajari. Harus kita, setiap metode yang ada itu, kalau ini misalnya dari manajemen gitu, apakah bisa kita terapkan di perminyakan atau tidak. Selain itu, kita juga bisa lihat apakah sama maksudnya dari metode ini sama dengan tujuan kita untuk mengevaluasi kompar atau belajar lebih lanjut. Ini saya masukkan karena saya ada aturan gitu. Di 20 rule di kuadran analisis, dan kelihatannya belum dimasukkan di yang ada di saat ini di perminyakan. Nah ini gitu ya gitu. Dilihat sebenarnya tadi itu basicnya dia, kalau yang dari bahwa top 80 itu biasanya dihasilkan dari 20 populasi yang ada, begitu juga baliknya gitu. Kemudian dilakukan chart analisis gitu ya gitu. Sebenarnya ekonom gitu ya. Namanya Vilredu Pareto, nggak salah, dia tahun tua lah gitu, maksudnya 1906 gitu. Bisa saja sih kita lihat kalau misalnya memang kita bisa lihat lagi hubungannya seperti apa, apakah bisa kita gunakan di dunia perminyakan atau tidak, hukum yang ada yang digunakan di perminyakan. Jadi kalau mau ya lihat lagi lah, ini ada apa 80-20 rule gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya dari metode kuadran dan 80-20 rule ini gitu ya, ini ada tahapan gitu ya gitu. Nah, ini yang belum ada nih gitu ya, belum ada di menggunakan kuadran ini di perminyakan gitu. Jadi dia itu meregulasi gitu ya, mau dilihat gitu ya gitu, variabel apa saja gitu. Kalau kita bisa macam-macam nih gitu ya gitu. Nanti kalau mau ya dilihat lagi gitu ya. Kemudian setelah itu ya mengkalkulasi presentasi kontribusi dari setiap sumber yang ada. Kalau kita kontribusi itu mungkin kita lihat kumulatif yang paling besar mana, ini yang paling besar mana. Malah mungkin kebalikan nih kita gitu. Yang kontribusi kumulatifnya sudah besar, seharusnya dia malah untuk menambahnya kan lebih sedikit dengan yang kumulatifnya masih kecil gitu ya. Nah, kemudian dikalkulasi, kemudian di cut off 80%, 20%. Kalau di mode yang dan lainnya gitu ya, itu di average gitu ya gitu. Jadi di sini itu di average, dibagi average. Sedangkan 20 yang tadi 20 80 tadi dia di 80% dan 20%. Jadi agak geser. Ini juga geser ke bawah. Nah, berbedanya kenapa dia disebut 20 tadi, karena di sini yang cut-off-nya itu di 20% sama 20%. Jadi yang 80% dari pendapatan marketingnya, ini marketingnya gitu. Dari mana kemudian di against-kan populasi yang 20% gitu. Itu metode 20-80 ya gitu. Kalau yang digunakan di perminyakan kebanyakan dibaginya dengan average gitu. Tadi yang kuadran juga awalnya dengan average, tapi ini ada di kuadran analisis itu ada juga usulan atau metode perkenalkan, yaitu 80-20. Oke, itu intermezzo saja supaya kita tahu sejarahnya dari mana gitu ya gitu. Bahwa kita gunakan kuadran analisis yang ada di optimasi ini ternyata asal dari manajemen gitu. Jadi orang-orang ini gitu ya, itu mengevaluasi menggunakan itu untuk lihat suatu variabel mana yang perlu diperhatikan, mana yang tidak perlu diperhatikan, karena mungkin dia hanya sedikit tapi cost-nya tinggi. Oke,
heterogeneity index gitu ya. Jadi Mohon maaf Mas Mega. sebenarnya mangga. Oh, ini Gimana? Mas. Mungkin sinyal Mas Meganya kurang ini. Saya di tempat saya ini masih telat dia suaranya. Oh, sekarang kedengaran? Oh, kalau sekarang jelas Mas. Oke. Ada pertanyaan atau? Belum Mas, belum ada. Oke, ya, ya. Gimana? Boleh pakai itu, pakai langsung juga boleh kedengeran. Ya. Oh, ini yang terkait dengan perankingan populasi, Mas. Nah, Ya. itu maksudnya apa sih perankingan populasi? Tadi kalau dilihat dari sini yang kontribusi paling besar apa? Gitu. Tergantung variabel yang mau ini kan, kalau ini penjualan. Nah, makanya kalau misalnya mau dipelajari lebih detail dilihat saja. Karena ini juga saya sebenarnya lagi mencari sumbernya, dia itu awalnya seperti apa sih, maksudnya seperti apa tuh. Metode ini tuh siapa yang mengenalkan pertama kali itu hanya saya cari tahu tuh hanya di state bahwa ini 40 tahun yang lalu apa. Tapi kalau ngelihat di sini ada Pareto chart si Pak Mas Pareto itu tadi gitu ya, Pareto dia 1900, kemungkinan ini juga metode ini juga sudah tua gitu. Hanya saya cari di wiki juga nggak ketemu, atau mungkin ke orang-orang ekonomi mungkin, atau ke teman-teman manajemen. Ya hanya diingat aja yang kontribusinya paling besar mana. Kalau misalnya sumur ya berarti yang kumulatifnya paling besar gimana. Apakah itu tepat kalau buat pernyataan gitu? Maksud saya gini, kalau kumulatif yang paling besar gitu ya, tapi kalau dijadikan sumur tersebut dijadikan istilah reference gitu ya. Tapi kalau misalnya dijadikan untuk potensi dikembangkan lagi, malah kebalikan kan sebenarnya. Kebalikan apa? Kebalikan dari ini gitu loh. Misalnya dia kumulatif malah besar kan, seharusnya malah remain kecil. Lah mungkin yang di ranking bisa yang besar dari kecil, mungkin range-nya. Nah, kalau remaining-nya mungkin masih masuk akal tuh. Maksudnya masuk akal gimana? Jadi sudah dihitung EUR-nya gitu ya, kemudian dihitung remaining-nya dikurangi kumulatif. Nah, sumur-sumur yang remaining-nya masih besar dibandingkan dengan yang ada, nah itu bisa itu. Nah, itu nanti kamu pelajari lebih detail lah. Nah, ini memang apa? Saya juga kurang dalamin yang ini gitu ya, yang kuadran yang awal, karena memang saya cari-cari itu, atau mungkin harus ke orang manajemen atau orang ekonomi nih yang sering menggunakan kuadran analisis. Karena di perminyakan juga nanti juga kita lihat bahwa nggak sampai sedetail itu gitu loh. Kadang tuh kita perlu belajar dari luar, maksudnya dari luar subjek kita gitu. Ternyata di luar itu sudah berkembang sangat pesat gitu ya, evaluasi itu atau metode tersebut. Sedangkan di kita mungkin masih awal itu. Itu kalau kita lihat di luar seperti apalah, kita bisa implementasikan di kita. Jadi evaluasinya jadi lebih bagus. Sama seperti misalnya saya optimasi gitu ya. Optimasi menggunakan machine learning. Kalau di perminyakan ya machine learning ya pada waktu awal gitu ya. Saya 2010-an ya. 2008 sampai 2010 ya itu masih sedikit gitu. Jadi ketika saya review ya paper-papernya hanya itu aja. Ya akhirnya saya reviewnya kalau misalnya ke algoritma ya ke paper-paper yang teman-teman di matematik gitu, atau ke IA gitu, atau ke elektro gitu, atau ke umum yang apa gitu. Nah itu ternyata di sana ada yang lebih baru, pasti akan jauh karena yang diterapkan di perminyakan kan memang agak terlambat dibanding. Contohnya misalnya genetik gitu ya, genetik algorithm kan diterapkan mulai tahun 80 atau 90-an lah gitu. Sedangkan genetik algoritma sudah ditemukan jauh sekali gitu, lama kalau di matematik atau di. Lah kalau yang kita search yang terkini untuk saat ini yang di matematik algoritma yang ada machine learning atau optimasi, otomatis pasti akan jauh di atasnya perminyakan. Karena mereka kan basisnya di situ. Lah sama juga dengan ini nih. Kalau caranya screening misalnya di manajemen itu mungkin sekarang screening potensi itu sudah ada cara yang lebih detail lagi, lebih bagus lagi. Kenapa nggak kita manfaatkan untuk kita gunakan di perminyakan? Ya, karena kan kita di perminyakan itu di paling end point gitu. Oke, nah kita bahas ini gitu ya, perkembangan heterogeneity index. Sebenarnya
risk ini gitu ya. Ini papernya ada di bawah, nanti kalian bisa baca gitu ya. Dari bawah ini population ranking using production heterogeneity indexing gitu ya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya heterogeneity index ini gitu ya, oleh RIS ini digunakan untuk mengkuantifikasi properti reservoir yang dilalui, properti reservoir pada setiap layer yang diproduksi gitu ya, gitu. Nah, memang ada beberapa hal gitu ya, gitu yang digunakan, yang dijadikan faktor untuk melihat gitu ya. Sebenarnya mereka Mas Riz ini tahun 1996 itu melihat bahwa faktor yang dievaluasi atau faktor yang dikonsider sebagai yang berpengaruh itu adalah seperti ini. Lah, ini ada time on production, reservoir pressure, otomatis ya. Kalau time on production semakin lama berarti remaining semakin sedikit, reservoir pressure berkaitan dengan waktu produksi, semakin lama pressure juga semakin turun gitu ya. Kemudian kompresi metode efisiensi gitu ya. Kemudian reservoir quality gitu ya. Dan tank size gitu ya. Jadi kalau misalnya reservoir quality-nya jelek dan tank size-nya kecil, otomatis performanya akan cepat drop gitu. Reservoir pressure yang berkaitan sama tank size juga gitu. Nah, ini dilihat tuh gitu ya, dilihat kemudian dievaluasi gitu. Nah, sebenarnya heterogeneity index di sini beliau melihat bahwa reservoir itu gitu akan sangat dipengaruhi oleh properti dari reservoir atau reservoir quality, ya jelas lah gitu ya. Tapi untuk mempermudahnya gitu ya, kemudian beliau ini membuat seperti type curve lah gitu. Type curve untuk melihat bahwa ini kompresi saya itu efisien atau tidak gitu. Nah, ini karena dia membuat type curve gitu, ini ada asumsinya nih gitu. Asumsinya bahwa itu harus satu layer yang dibandingkan, data produksinya lengkap, tidak ada metode dia itu tidak ada batasan laju alir gitu ya. Kemudian semua produksi dioperasikan dengan artificial lift yang sama gitu dan sebagainya dan sebagainya. Lah, ada batasan juga nih 15 gitu dan nah, ini mungkin statistik dia lah gitu ya. Kalau misalnya kurang dari ini hasilnya ternyata tidak baik. Dari situ tadi dari batasan 4 tadi gitu ya, yang ini tadi gitu ya. Kemudian beliau membuat 4 model nih gitu ya. 4 model atau 4 tipe lah gitu. Nah, 4 tipe ini 4 tipe reservoir nih gitu ya gitu. 4 tipe case lah gitu ya. Kalau reservoirnya tank besar gitu, tank kecil gitu ya gitu, sama propertinya bagus sama enggak gitu. Nah, tipe pertama itu adalah kompleksinya bagus gitu ya. Dan reservoirnya itu besar dan propertinya bagus gitu. Kedua, kompleksinya jelek tetapi dia tanknya besar dan propertinya bagus juga gitu ya gitu. Nah, untuk yang ketiga, dia kompleksinya jelek, tanknya kecil gitu ya. Tapi reservoirnya juga, average reservoirnya juga kecil gitu. Itu juga yang ini, kompleksinya jelek, tapi tanknya kecil dan propertinya juga jelek. Nah, beliau ini kemudian mensimulasikan keempat tipe ini, gitu ya. Kemudian melihat tuh, gitu, membandingkan, paling nggak membuat istilahnya apa ya, type curve lah, gitu ya, gitu, basic type curve. Sehingga kalau misalnya saya nanti melihat performance saya punya data produksi, kemudian saya hitung HI-nya di sini, indeks versus time ya. Saya jadi beliau itu bikin di simulator, kemudian di plot gitu ya gitu. Hasil runningnya seperti apa gitu, kemudian dievaluasi. Nah, dari sini gitu ya, kemudian beliau itu melihat data produksinya versus time gitu ya, versus time. Lah, karena dibandingkan dengan average gitu ya, jadi nanti ada persamaannya gitu. Dibatasin kalau misalnya sama dengan rata-rata, berarti HI-nya itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya ada beberapa sumur, kemudian dia enggak istilahnya apa ya, performance-nya itu rata-rata gitu ya. Jadi kan dia akan jatuhnya ya akan di tengah-tengah ini gitu.
Jadi dia bikin cut off bahwa HI1 ini adalah HI untuk rata-rata gitu, dibandingkan dengan keseluruhan data yang ada gitu, atau sumur yang ada. Lah, karena tipikalnya seperti itu, ini akumulatif gitu ya. Lah ini bisa dilihat nih, ini apakah tipe 1 gitu. Tipe 1 berarti apa dia? Ini saya lihat gitu. Nih gitu. Tipe 1 ternyata kalau misalnya yang saya simulasikan itu tanknya itu besar, kemudian kompresinya bagus gitu ya gitu. Ternyata performanya akan di atas dari tren HI-nya ini gitu. Walaupun untuk dalam beberapa waktu. Kenapa? Karena kompresinya sudah bagus satu ya. Dua, tanknya besar. Berarti apa? Dia performanya nggak akan turun dengan cepat gitu ya gitu. Lah, yang kedua tipe 3 ini kenapa dibasingkan apa dijadikan satu sama tipe 3? Karena tipe 3 ini bedanya tanknya itu atau propertinya itu jelek, tanknya kecil. Lah kalau tanknya kecil otomatis walaupun awal kompresinya bagus gitu loh, HI-nya dia tinggi, tapi dia pressure-nya akan turun dengan cepat gitu dibandingkan dengan sumur-sumur lainnya. Gitu. Nah, ini kelihatan nih tipe-tipenya seperti ini gitu. Lah, gitu juga dengan yang ini gitu ya gitu. Kalau misalnya kompresinya jelek pun gitu ya gitu, tapi tanknya tinggi, tanknya besar, otomatis dia akan ada increase ini gitu. Nah, kalau tanknya kecil, dia akan ada decrease. Kelihatannya apa? Jadi kalau dilihat tipe 3 sama tipe 4 mempunyai kesamaan, kalau misalnya tanknya kecil berarti dia decrease dengan cepat. Kalau misalnya tanknya besar, mau dia di bawah HI-nya di bawah 1, performanya kompresinya jelek, tapi dia performanya pasti akan naik karena tanknya besar. Lah persamaannya kenapa ada batas 1? Ya karena persamaannya seperti ini nih. Nah ini dia gitu. Kumulatif. Jadi tadi yang 1 itu kalau misalnya dia sama dengan average ya dia akan di tengah. Nah ini kita bisa mengevaluasi performance dari sumurannya nih gitu dibandingkan dengan sumur lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah beliau juga men-state bahwa plot ini adalah menggunakan kumulatif gitu ya gitu. Kenapa menggunakan kumulatif? Karena kalau menggunakan laju alir ketika sumur tersebut tidak terproduksi gitu ya, berarti dia laju alirnya akan nol kan. Kurvanya ini tidak akan menyambung gitu. Jadi dia akan ada putus di tengah jalan. Sama seperti misalnya di decline curve. Decline curve itu ada yang bawahnya versus time, ada yang di bawahnya itu kumulatif gitu ya gitu. Karena apa kalau di bawahnya kumulatif ya? Kalau di bawahnya kumulatif dia akan terus nggak ada putusnya lah gitu. Jadi kalau misalnya kumulatifnya nggak nambah ya dianya nggak akan ada jeda lubangnya. Gitu. Nah ini kelihatannya beliau juga melihatnya di situ. Lah ini HI ini ya digunakan untuk mengevaluasi nih apakah dia efisien atau tidak gitu ya gitu. Tetapi kemudian dimodifikasi nih, dimodifikasi apa? Dimodifikasi dilihat bahwa sebenarnya karena tujuannya tadi awal kan kompresi ya. Ini juga bisa juga digunakan untuk mengevaluasi kompresi yang ada dengan melihat properti yang ada gitu. Jadi CE itu adalah completion efficiency gitu ya gitu. Nah, tetapi di sini RIS ini menggunakan metode ini dengan memasukkan beberapa faktor gitu. Jadi ada HI fluid sama HI rock gitu. Jadi HI fluid tadi kemudian dikuantifikasi ditambahkan juga karena propertinya itu kan mempengaruhi aliran gitu. Jadi HI rock itu bisa porositas kali H di sumuran gitu ya. Jadi atau KH di sumuran dibagi dengan KH di sumuran secara average atau inflation. Jadi HI rock-nya itu bisa saja salah satu dari 3 ini, apakah porositas KRH ataukah KH gitu ya, ataukah perbandingan antara inflation dari sumuran. Nah, kenapa? Karena ya yang merepresentasikan performance itu kan sebenarnya ya satu fluida dan dua fluida itu kan yang yang melaluinya gitu ya. Dua adalah properti dari batuan.
Sama mungkin kalau misalnya dilihat bahwa ya di dari situ kan ada komponen untuk fluida, ada komponen untuk batuan kan gitu. Lah ini dipecah berdasarkan itu. Nah, kalau dilihat nanti ada CI-nya, completion efisiensinya itu plus dan minus gitu ya gitu. Nah, ini kalau plus itu berarti good completion efficiency gitu yang ada di bawah ini. Sedangkan kalau C itu adalah poor completion efficiency. Nah, yang dianggap statik ya statis nggak berubah ya otomatis yang rocknya gitu ya. Kalau misalnya dianggap ini berubah nggak ini, nah ini dianggap yang di rocknya ini dianggap hanya statis saja gitu ya, tidak berubah terhadap waktu. Karena kalau ditanyain ini kan kan bisa berubah terhadap waktu ya iya, tapi agak susah mengkuantifikasinya lagi gitu. Yang dicari karena yang ini hanya dari data produksi yang HI fluidnya saja gitu. Kalau yang HI rocknya diasumsikan tetap seumur waktu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ini Mas, Ya. saya masih kurang memahami yang ini Mas. CI dievaluasi pada kondisi inisial ketika Fitcom dan poro H itu sama dengan 0 gitu Mas. Fitcom ternyata. Ya. Iya, sebenarnya saya kurang memahami itu. Iya, ini kenapa ya kondisi inisial itu? Kalau misalkan dia itu CI-nya positif, nah itu dan negatif itu mungkin statement itu mungkin setuju gitu Mas. Tapi untuk yang CI-nya itu Padahal sebenarnya kan oke. Iya. Padahal kalau misalnya dilihat seharusnya ini kan pengurang selamanya ya gitu ya gitu. Karena kan HI fluidnya ada. Tapi kalau CI-nya hanya satu waktu tertentu kan sebenarnya nanti kita diskusikan lagi lah, saya lihat lah gitu ya. Ini sebenarnya kok pada mungkin maksudnya gitu loh, porositas dan H ini, H-nya itu mungkin sama dengan pada waktu 0 gitu ya mungkin ya. iya, Yang ininya pada waktu inisial mungkin. Karena ya tadi kalau mungkin ini nggak tahu ini saya akan baca teksnya detailnya. Tapi sepenangkapan saya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa H ini kan ketebalan dari formasi yang ada zona minyaknya gitu ya. Nah, itu kan berubah terhadap waktu gitu loh. Dibandingkan juga KH juga kan H-nya kan berubah terhadap waktu, K-nya juga berada pada waktu terhadap waktu juga gitu. Oleh karena itu AH ini itu sebenarnya ataukah properti rock ini ya pada kondisi inisial jadi hanya yang tetap itunya tetap seumur waktu gitu. Karena kalau misalnya diasumsikan ini berubah terhadap waktu, ya pusing nanti gitu loh. Terutama KH sama H-nya ini loh. K kan juga berubah terhadap waktu. Kalau yang dimaksud saya nangkepnya sih itu gitu. Nanti mungkin kita lihat ini deh apa di papernya detailnya. Mungkin ini terjemahannya nih gitu. Yang ini. Jadi memang yang untuk yang rock HI-nya ini harusnya pada waktu kondisi inisial. Jadi K-nya yang nggak berubah terhadap waktu, H-nya juga nggak berubah terhadap waktu, porositasnya juga nggak berubah terhadap waktu. Karena sebenarnya kan porositasnya bisa saja berubah terhadap waktu gitu. Misalnya ada kompaksi dan sebagainya gitu. Jadi yang rocknya ini yang pada waktu inisial gitu. Ya karena kalau fungsi waktu ya pusing juga nanti kita ada kompaksi dan sebagainya. Ini K-nya kan berubah terhadap waktu ya, variabelnya apalagi susahnya datanya butuh lebih banyak lagi. Gitu. Ini sebenarnya yang buat mengkuantifikasi dari petrofisik saja gitu loh. Jadi dari data petrofisiknya kemampuannya segitu ya. Lah implis ini berarti ya implis sumuran berarti gitu. Gitu. Lah nggak tahu tuh kalau misalnya di sini itu yang dimaksudkan itu kita bisa rubah jadi remaining gitu. Ininya remaining atau apa gitu dibandingkan remaining yang lainnya. Nah, ini kan berbeda gitu. Itu fungsi waktu ya gitu. Kalau yang ini kan nggak fungsi waktu. Gitu ya. Gitu. In place tapi in place-nya dirubah jadi remaining gitu. Jadi kan si I-nya kan otomatis kalau dia ya harus dilihat sih gitu. Kalau ini kan berarti in place-nya gede ya gitu. Nggak tahu nanti angkanya di CI-nya atau ininya seperti apa gitu. Ya, ada. Ya.
Ya ini interesting lah karena memang harusnya digali lebih ini lagi lah. Nah, kalau CI-nya ini dilihatnya ya, Mas, ya mangga. saya mau nanya yang tadi Mas, yang Ya. HI fluid itu parameternya itu parameter fluidanya atau rate sumurannya Mas? Nah, kalau di sini series itu dia kumulatifnya. Ini. Jadi kalau beliau itu bilang kalau laju alir sebenarnya bisa saja gitu ya. Laju alir. Tapi masalahnya laju alir itu keterbatasannya apa? Kalau misalnya di sini nggak ada produksi, ini kan persumuran ya, persumuran ya. Nanti di sini kalau nggak ada produksi gitu ya, HI yang di sini ya, yang di RIS ya, nanti kalau HI yang di lainnya nanti agak berbeda. Lah ini akan ada flat nol gitu loh. Jadi plot HI-nya nggak bisa untuk mengevaluasi komplesinya gitu. Kalau di sini beliau sudah menstate tuh gitu bahwa beliau pakai kumulatif. Lain nanti ada lanjutannya sama pertanyaan sama kamu tadi Tan tuh gitu. Tan itu menjelaskan bahwa ini kok nggak benar gitu. Tapi ternyata mungkin Tannya juga kurang membaca secara detail ini. Menjawab? Ya Mas. Jadi HI yang fluid di sini itu ini adalah kumulatif nih gitu. Oke ya? Oke Mas. Mungkin Ya. satu lagi Mas yang terkait dengan small tank sama large tank tadi itu IP atau bukan? Itu kalau misalnya di material balance kan kemampuan volume reservoir. Oh ya, bisa saja itu, bisa saja OIP-nya besar atau kecil gitu ya. Bisa juga pendorongnya gitu loh. Jadi performance-nya seperti apa. Tapi di sini kalau saya lihat sih mestinya small tank sama ini tuh reservoirnya besar atau kecil gitu. Dan ini ya kalau dikaitkan ya bisa berkaitan kalau di material balance ya in place-nya lah gitu. Iya, in place. Ya. Ya. Ada lagi? Berani? Oh, itu kan reservoirnya beberapa sumur kan bisa produksi satu reservoir kan Mas ya? Iya, kalau ini jadi istilahnya tuh beliau tuh simulasinya itu untuk melihat performa satu sumur tersebut seperti apa gitu. Oh iya. Jadi di sini istilahnya ya tanknya ini tank untuk satu sumur gitu. Tapi kan kalau misalnya karena kan kalau kita ada satu sumur kan radius pengurasannya walaupun tanknya besar gitu ya tergantung properti di sekitarnya kan gitu. Jadi asumsi tank di sini adalah tank pada satu sumur tersebut gitu atau in place pada radius pengurasan sumur tersebut. Gitu. Oh, berarti kalau beberapa sumur untuk produksi satu reservoir, dia itu pakainya radius pengurasan berarti Mas ya? Gimana maksudnya? Kalau ada beberapa sumur yang memproduksi satu reservoir, Ya, jadi data yang dipakai itu data ini radius pengurasannya Mas. ya gini. Jadi kalau misalnya satu sumur itu sebenarnya kan akan menguras di sekitarnya kan gitu, akan mempengaruhi di sekitarnya ya pada radius pengurasan dia. Gitu. Jadi kalau rule of thumb-nya tuh kalau minyak itu sekitar 250 meter, kalau gas itu sekitar 500. Tapi ini tergantung dari propertinya ya gitu. Nah, kebetulan kalau RIS ini dia mensimulasikan itu satu sumur satu tank gitu. Nah, untuk melihat tuh karena kalau misalnya satu sumur satu tank 2 atau 3 sumur kan performanya akan terganggu sekitarnya gitu. Nah, memang ini asumsinya bahwa misalnya tipe 1, 2, 3, 4 itu ya tidak terganggu sama tank di sebelahnya asumsinya gitu. Tapi kalau misalnya saya mau simulasi reservoir sumurnya banyak ya otomatis satu sumur itu ya hanya dia akan mempengaruhi ya pada satu radius pengurasan dia seperti itu. Kecuali dia gede banget gitu ya, terus kemudian supportnya besar, performanya akan berbeda. Gitu, tak berani. Ya Mas, makasih Mas. Ya, oke. Lah dari sini gitu ya, kemudian bisa dievaluasi nih gitu. Jadi kalau yang di bawah ini berarti kurang efisien gitu ini saya. Jika menggunakan scatter plot yang ada gitu. Nah, bisa mengevaluasi berbagai macam perforasi yang ada gitu. Kemudian menyarankan sesuatu, menyarankan apa ya ini gitu. Apakah dia asid gitu ya gitu. Ini perkembangannya seperti apa gitu. Ya, itu seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa
saya masih kepikiran yang ini tadi gitu loh. Ini itu bisa nggak dimasukkan ke metode-metode yang sekarang gitu. Karena ini terlepas dari yang lain. Oke. Setelah heterogeneity index ini punyanya RIS gitu ya gitu. Kemudian ada punyanya TAN gitu ya. Lah, TAN ini juga tadi seperti yang Tabrani tanyakan gitu ya. Untuk fluidnya apa tuh gitu. Jadi sebenarnya TAN ini mau mengkoreksi si RIS nih gitu, karena beliau bilang bahwa ini metodenya RIS nggak benar nih gitu. Karena apa? Kalau misalnya menggunakan laju alir gitu ya gitu, ini akan ada perbedaan nih gitu. Padahal sebenarnya gitu. Kemudian beliau mengusulkan ini nih gitu, modified HI gitu ya gitu. Jadi harus istilahnya ini harus dinormalisasi dulu gitu ya gitu. Dinormalisasi dulu supaya tidak ada nilai yang turun gitu ya kalau misalnya menggunakan laju alir. Jadi mencontohkannya TAN ini menggunakan metodenya RIS tadi tapi menggunakan laju alir. Nah, kalau dilihat sebenarnya yang dikoreksi ini juga belum, menurut saya ya gitu. Kalau saya baca papernya RIS dan saya baca papernya si TAN ini, sebenarnya TAN ini juga mengkoreksinya juga menurut saya agak salah gitu ya. Karena sebenarnya RIS itu sudah bilang bahwa metode dia itu hanya digunakan untuk kumulatif gitu, kumulatif minyak kayaknya. Jangan di sini beliau menggunakan QO gitu. Padahal sudah di state juga di RIS tadi gitu. RIS sudah state kalau menggunakan QO itu pasti akan ada gap gitu ya. Karena laju alirnya kan kalau dianya shut in dia pasti akan kosong. Nah, oke lah gitu ya, paling nggak kita tahu gitu. Mungkin ya Mas Tan ini mungkin juga belum baca. Tapi dari Tan ini gitu ya, yang saya lihat bagus itu ada sebenarnya mulai memasukkan ini yang namanya kuadran analisis gitu ya gitu. Nah, kuadran analisis ini gitu ya, seperti yang saya sebutkan di awal gitu ya. Ini untuk quick look mengevaluasi apakah performa sumuran saya itu bagus atau tidak. Kebetulan TAN ini mengevaluasinya untuk field water injeksi itu gitu ya gitu. Jadi di sini kalau dilihat gitu ya, ini kuadrannya agak berbeda nih. Satunya di kanan 4 3 2 ini 1 2 3 4 gitu ya gitu. Jadi hati-hati setiap metode kadang berbeda-beda. Lah, kegunaan yang kuadrannya dari TAN ini gitu ya, heterogeneity analisisnya ini yang disebutnya gitu ya gitu. Sebenarnya ini kuadran sih, saya lebih ininya kuadran karena heterogeneity-nya beliau hanya bilang ini ada pengaruh dari reservoir gitu ya, memang iya gitu. Tapi dibahas tentang variabel dari reservoirnya gitu ya, properti reservoirnya tidak dimasukkan gitu. Beliau hanya pure dari data produksi. Nah, kegunaannya dari metodenya TAN ini di kuadran analisis itu ada berbagai macam gitu ya. Karena beliau itu mengevaluasinya untuk lapangan dengan water injeksi, sehingga TAN ini menggunakan kuadran analisis ini dan heterogeneity index ini untuk mengevaluasi efisiensi dari water injeksi di lapangan yang beliau evaluasi gitu ya gitu. Nah, kalau dilihat ini kegunaannya bisa berbagai macam, bisa pattern level gitu ya, atau bisa well gitu ya, atau bisa field level gitu. Nah, untuk pattern level gitu ya, seperti yang di kanannya saya tunjukkan ini, beliau membuat heterogeneity index itu ada 2 chart gitu ya gitu. Jadi kalau yang di kiri ini 2 chart ini sebenarnya saling berhubungan gitu ya. Sumbu Y-nya itu sama, sumbu Y-nya adalah water HI water gitu ya. Sedangkan yang di bawah ini yang sebelah kiri gitu ya, ini adalah water injection gitu ya. Ini water injection, sedangkan ini oil production. Kita lihat di sini ya gitu. Ya gitu, oil production gitu ya. Jadi ini water production, di sini dia water injection, kemudian di sini adalah oil production. Lah, pattern di sini, misalnya untuk melihatnya itu kurvanya ini 2 ini dilihat kenapa dibikin bersamaan, disandingkan karena memang evaluasinya adalah 2 plot HI ini saling melengkapi gitu. Misalnya gitu ya, saya melihat ini ya, saya tandain yang inilah gitu ya gitu. S berapa ini? Enggak kelihatan ya.
ini gitu ya, S52 gitu ya gitu. Bentar, saya bisa nggak? Nah ini ya. Oke, mana tadi? Saya ambil pen dulu lah ya. Ya bisa gambar-gambar sedikit. Oke, kalau dilihat di sini di ini gitu ya, saya lingkarin ini gitu. Nah, pertama cara ngelihatnya, cara mengevaluasinya. Plot HI di kanan dan kiri, plot kuadran gitu ya, kuadran analisis di kanan dan kiri. Ini kalau kita lihat nolnya kan, ini harus ditandain ya nolnya. Ini nolnya tuh yang ini ya, gitu. Saya tandain ya. Ini nolnya kan berarti sumbunya kan ini. Kenapa nggak kelihatan ya? Oh, kecil sekali. Ini sumbu nolnya ya, gitu. Ini sumbu nolnya yang mana nih? Yang ini gitu ya. Ya gitu. Wah, yang penting kelihatan lah gitu ya. Nah, kalau dilihat di kurva yang di plot yang sebelah kiri, jadi ini karena evaluasinya pattern gitu ya. S052 itu kita lihat kumulatif water injeksinya di kanan itu termasuk tinggi karena dia kan semakin ke kanan kan semakin sumbu Y-nya sumbu X-nya ke kanan itu kan water injeksi ya. Jadi kalau misalnya tengah itu yang di 0 itu gitu ya, berarti dia average gitu ya. Nah, ini termasuk di sisi kanan. Berarti S52 pattern S52 itu kondisinya adalah injeksinya itu sangat banyak gitu ya gitu. Tapi kalau dilihat dari sumbu Y-nya gitu, itu kan water production. Berarti apa? Sangat tinggi sekali. Misalnya skalanya S52 itu sampai berapa? 20-an lah gitu ya gitu. Berarti apa? Produksi airnya tinggi. Ya gitu, produksi airnya tinggi. Lah, kita lihat nih sama di kanan gitu ya, gitu. Sambil di kanan, plot yang di kanan. Lah, di bawah itu kan oil production ya di sumbu Y-nya, sumbu X ya gitu. Ini sumbu X-nya kan ya gitu. Ini gitu ya. Ini kan sumbu X-nya ini kan oil production. Ini lebih kecil dari average. Berarti apa? Berarti S52 ini produksinya sangat kecil nih. Ini sudah saya besarin gitu ya, dari rata-rata. Tapi produksinya kecil oilnya. Berarti apa? Ya breakthrough kemungkinan itu. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan yang di bawah nih. Sebentar, saya kok kekecilan nggak kelihatan. Apa? S8 S982 ya, 82. S92. Nah, S92. Kelihatannya lebih besar di monitor ya. S92 gitu ya gitu. S92 ini dia injeksinya kalau dilihat lumayan nih, agak kecil gitu ya gitu. Cukupan lah gitu ya gitu. Tapi dia water produksinya juga cukupan nih, skalanya 2 lah gitu. Jadi tapi dia tetap di atas rata-rata karena 0 kan rata-rata. Nah, kita lihat di sini oil produksinya juga ternyata besar di atas rata-rata juga. Nah, ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari pattern yang ada. Jadi S ini adalah patternnya gitu. Nah, tinggal dari dua ini kemudian ada tabulasinya itu gitu. Jadi kalau dilihat misalnya dari QO-nya gimana? QO-nya yang ini. Low atau high gitu. Low atau high itu kanan atau kiri gitu aja lah gitu. Kalau misalnya low ya kalau di sisi kiri dari ini ya berarti low gitu. Waternya gimana? Titik ini di atas atau di bawah misalnya high gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya, kita evaluasi aja yang S52 ini gitu ya. Ini apa? QO-nya. QO-nya apa? Kanan apa di kiri? Kiri berarti dia apa? Low gitu ya gitu. Produksi airnya gimana? Dilihat dari sini. Nolnya kan ini. Atas apa enggak? High berarti low high yang ini nih gitu. Terus kemudian apa? Dilihat lagi nih gitu. Ini apa? Injeksi waternya apa? High ternyata gitu. Berarti low high nih. Nah, ini seperti ini. Namanya apa? Pattern permainannya ini short cutter. Berarti apa? Mungkin ada yang masuk dan sebagainya. Kalau yang bagus apa? High low nih gitu ya gitu. High low yang mana ya? Tinggal dilihat nih yang high low yang mana. Di sininya dia dapat waternya dia apa? Oilnya high berarti yang inilah gitu misalnya. Nanti dilihat di sininya apa? Yang selebriti yang mana gitu. Ya. Jelas?
Ada. Nah, jadi sebenarnya equation oke, tapi harus paham bahwa sebenarnya kenapa evaluasi ini digunakan itu sebenarnya seperti apa. Jadi hanya dengan lihat saja, kalau equation bisa dilihat. Nanti juga Tabrani juga ya. Jadi kalau misalnya melihat paper dan sebagainya, pahami dulu paper tersebut itu membahas tentang apa, tujuannya kenapa dia mengeluarkan itu, metode itu kenapa berbeda dari yang lainnya. Setelah itu baru persamaan itu yang terakhir, kecuali memang dia equation-nya ini gitu. Tapi pahami dulu, baru nanti masuk ke equation-nya seperti apa. Lah kalau tadi misalnya ini sudah pattern gitu ya, dual level itu sama dia dibedakan tuh ada dua, produser sama injektor. Jadi persumurannya itu dievaluasi masing-masing gitu. Jadi ini kalau buat produser plotnya sama seperti tadi, hanya ininya ada 3 nih gitu ya. Jadi ada 2 plot sama kan gitu ya, gitu kalau buat produser gitu ya gitu. Nih gitu ya gitu. Karena variabelnya ada 3 berarti plotnya ada 2 kanan kiri. Buat injektor karena hanya 2 berarti hanya ada 1. Plot HI-nya seperti ininya gitu. Ini ya. Karena 2 berarti dia kan 3 variabel. Nah, 3-nya kan ya bisanya kan 1, 2 yang di sini ya. Kalau ini berarti ada 2 plot, sedangkan yang buat injektor ada 1 plot gitu. Nah, gimana kalau field level semuanya gitu ya gitu. Ya produser sama injektornya dievaluasi bersamaan gitu. Berarti apa? Ini yang buat 3 variabel buat yang di produser, injektornya 2 ya digabung jadi 1. Nah, tinggal dilihat seperti apa nanti. Oke. Nah, aplikasinya mereka buat si TAN itu seperti ini tuh melihatnya gitu. Tuh. Oke. Nah, ini untuk kalau kuadrannya lebih ya tinggal seperti inilah dilihat lagi gitu. Mikro levelnya mau dari yang detail dan sebagainya, dari si kompresinya, dari sisi petrofisiknya dan sebagainya, nanti bisa dilihat lagi. Layer mana aja yang berpotensi dan sebagainya itu bisa dilihat lebih detail. Kalau secara mikro level. Oke, itu tadi si TAN gitu ya. Nah, ini gitu Ahmad Salman gitu ya 2013 gitu ya. Kita lihat papernya sebenarnya dia ini fokusnya untuk mengevaluasi track job gitu ya gitu loh. Jadi memang bilangnya completion efficiency tapi penggunaan untuk track job seperti apa gitu. Lah ini ya plotnya sama gitu ya gitu. Hanya dia evaluasi ini panjang ininya dan sebagainya seperti apa. Penggunaan yang lain metodenya juga sama. Persamaannya juga seperti ini. Gunakan pakai TAN dia gitu. Nah, ini untuk Khalid gitu ya. Khalid ini 2013 gitu ya. Ini papernya bisa dilihat di sini. Gitu. Nah, ini dikhususkan untuk mengevaluasi lapangan mature gitu yang sudah tua gitu. Nah, tapi kelebihannya Khalid di sini gitu ya, beliau ini sudah mengintegrasikan dengan ini apa petrofisik juga gitu. Kemudian di mappingkan juga gitu. Jadi di sini dilihat bahwa ketika kita mengevaluasi gitu ya, kemudian dilihat petrofisiknya seperti apa, kemudian dikuantifikasi. Jadi ini salah satu yang kalau kita lihat satu persatu gitu. Nah, ini gitu. Nah, ini seperti apa nih ininya gitu. Nah, ini bandingkan di mappingkan juga seperti apa nih gitu. HI-nya, high water sebenarnya. Nah, ini bisa dievaluasi nih kalau diplotkan gitu ya gitu. Nah, ketika dapat clustering seperti ini, kemudian di mapping nih gitu dilihat kenapa kok ada istilahnya apa ya, high performer well di antara low performer well gitu ya. Kalau misalnya dia dilihat lagi gitu ya, kemudian sama dia dilihat well sectionnya di petrophysics. Jangan-jangan ada ada layer yang tidak diproduksi atau belum diproduksi gitu. Makanya performnya beda antara dua tersebut. Nah, ini juga yang saya ambil salah satunya buat yang pengembangan yang berikutnya gitu.
Selanjutnya lagi ini ada Esuru gitu ya. Esuru ini sebenarnya masif ini gitu ya gitu. Jadi dia komprehensif sebenarnya gitu ya. Jadi dari mulai screening, kandidat, intervention selection sampai execution-nya itu dia tampilkan gitu ya gitu. Dia bahas di sini gitu. Dan setiap proses yang ada dia itu merujuk pada paper-paper yang sudah established gitu. Jadi banyak nih gitu ya gitu. Ini ada pertama seleksi kandidat gitu ya. Kemudian di ranking, kandidat ranking gitu. Kemudian intervention selection, kemudian execution. Jadi intervention selection itu akan seperti apa ininya gitu ya, penanganannya dan sebagainya, kemudian eksekusinya seperti apa. Nah, kandidat well screeningnya gitu ya, kalau kita lihat dia menggunakan metode yang sudah established, punyanya Setiawan kalau nggak salah gitu. Flow-nya bersama seperti ini gitu ya. Jadi ada data audit, review static model, gitu ya. Field reservoir analysis, gitu ya. Water movement analysis, well mechanical condition review dan sebagainya sampai single well. Kemudian dari yang interdisiplinnya juga si Esuru ini gitu ya, itu juga mengakomodir multidisiplin gitu ya. Oke. Nah, kalau dilihat lagi gitu ya, candidate screeningnya juga dia base-nya gitu ya. Ini ada sudah memperhatikan beberapa hal yang ada gitu. Jadi misalnya dari well yang potensinya tinggi gitu ya, sampai yang rendah seperti apa. Ya di ranking biasa lah gitu. Tapi tergantung apakah mau mulai dari yang kondisinya yang paling mudah dilakukan atau apa gitu. Jadi well rankingnya bisa berbagai macam. Lah well interventionnya gitu ya. Ini beliau juga menggunakan, jadi Esuru ini menggunakan yang sudah established juga. Jadi punyanya Albimani gitu ya. Nah, dilihat seperti apa, well optimasinya seperti apa, well restorasinya seperti apa, well integrity-nya seperti apa gitu. Kemudian di screen, kemudian di rank gitu setiap sumbernya. Untuk eksekusinya gitu ya, itu juga ya tinggal dilihat well field. Ya ini hanya review saja dari beberapa metode yang digunakan di lapangan-lapangan tertentu dengan menggunakan heterogeneity index. Nah, kalau mau dilihat ininya ya seperti ini nih ya. Gitu. Jadi yang pertama. Jadi di compare gitu ya. Kemudian beliau juga melihat dari berbagai macam hal gitu ya. Mulai dari data produksinya, kemudian forecast yang menggunakan DCA, kemudian lihat chart plotnya seperti apa gitu ya gitu. Nah, ini dievaluasi semua, diintegrasikan, kemudian dijadikan satu gitu ya. Kemudian digunakan hasil evaluasi itu untuk melihat apakah sumber tersebut masih bisa dioptimalkan lagi gitu ya. Atau ada behind casing opportunity atau apa gitu ya. Kemudian dikuantifikasi gitu. Oke, ini Esuru. Lah ini Abdel gitu ya gitu. Ini masih menggunakan sama yang kan gitu ya. Tapi ini menambahkan dengan memplot juga dengan saya kelihatan properti gitu ya gitu, dengan properti lah gitu, forecasting dan sebagainya digunakan Abdel ini salah satu yang digunakan mengaplikasikan HI gitu. Lah Rajiv gitu ya. Rajiv ini berbedanya adalah beliau selain menginikan dengan peta juga melihat pergerakannya gitu, pergerakannya seperti apa gitu, dan itu menyebabkan apa dan mengevaluasinya. Nah, ini papernya gitu ya gitu. Tapi dari paper-paper tadi kemudian kalau kita kembali ke yang kemarin gitu ya, jadi perkembangan HI tadi kemudian kita summary-kan gitu ya. Kalau ini yang plotnya kan kemarin gitu ya.
Jadi sebenarnya persamaannya itu kan hanya seperti ini gitu, dibandingkan sama average value gitu ya, sederhananya seperti ini. Tapi kalau bisa kita gabungkan dengan hal yang lain gitu ya, bisa saja mungkin hasilnya lebih baik. Misalnya tadi digabungkan apakah perlu memang dia tadi kalau yang kuadran gitu ya 80-20 kah gitu. Ataukah parameter tadi yang di sini itu kan kalau dari yang kita diskusikan di awal tadi bahwa kuadran ini kan parameter ini harus bertolak belakang lah gitu ya gitu. Nah, apakah bisa jika misalnya ini ditambah satu lagi seperti yang tadi evaluasinya siapa tadi? Si Tan ya gitu. Si Tan menggunakan 2 plot HI gitu ya. Atau sebenarnya saya kemarin kan kepikirannya jadi bukan kuadrannya bukan 4 tapi jadi kayak kubus ya gitu. Aksisnya jadi 3 gitu ya gitu. Kalau ini kan kanan kiri gitu kan gitu. Saya kepikirannya kemarin malah gimana kalau misalnya bukan 2 variabel tapi 3, jadinya plotnya itu 3D gitu ya gitu. Ada X, bukan hanya XY tapi XYZ gitu ya gitu. Sama aja sebenarnya kanan kiri tadi yang di ini kan akan lebih mudah juga pasti. Nah, tapi persamaannya ini sebenarnya gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dimodifikasi lagi gitu ya, supaya lebih bagus seperti apa. Tapi di sini yang kita mau kembangkan adalah ketika ngeplot HI ini ternyata setelah kita aplikasikan ada beberapa hal tuh. Beberapa hal yang ya mungkin perlu dievaluasi lagi gitu ya. Karena awalnya kan kita hanya melihat HI ini sebagai laju alir gitu ya. Ternyata kan bisa saja dengan parameter yang lain. Awalnya kita menggunakan HI ini untuk yang last rate saja, jadi laju alir gitu, yang dijadikan referensi. Ternyata apa? Ternyata kalau misalnya sumurnya aktifnya itu sedikit gitu ya, HI last rate ini atau laju alir produksi terakhir, itu syaratnya adalah dia sumurnya aktif gitu ya. Jadi kalau nggak aktif nggak bisa jadikan referensi. Gitu. Nah, akibatnya apa? Kalau misalnya lapangannya 30 atau 40 gitu ya, karena sumur aktifnya hanya 3 atau 4, HI menggunakan rate produksi terakhir itu akan sedikit tuh gitu, sumur yang dievaluasi. Nah, kemudian kita lihat kalau bisa saja menggunakan kumulatif seperti apa. Atau ini juga mungkin masih bisa dikembangkan gitu ya gitu. Masih bisa dikembangkan gimana? Ya mungkin aja tidak hanya variabel kumulatif gitu atau variabel lain atau parameter lain yang bisa kita evaluasi gitu. Baik, saya masuk ke HI detailnya gitu ya. Kalau persamaannya tadi dilihat seperti ini kan sebenarnya kita kerjakan menggunakan Excel bisa lah. Ya, gitu. Nah, ini gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya kita lihat bahwa kemarin sudah saya singgung sedikit gitu ya. HI ini gitu ya bisa melihat kelakuan sumur gitu ya dibandingkan dengan sumur-sumur di sekitarnya gitu ya kita. Dan kita bisa evaluasi versus time gitu ya. Gitu. Jadi kalau dilihat di sini adalah 1, 2, 3, 4. Ingat, kuadran di sini itu ya ini kuadran 1, 2, 3, 4 ini karena ya penamaannya seperti ini gitu ya gitu. Nanti kalau misalnya kalian harus lihat jangan mematok kuadrannya, tapi yang penting kalian patok ininya. Gitu. Jadi kalau yang kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Gitu. Kalau parameternya di bawah ini sumbu X-nya ini adalah oil gitu ya. Tengah ini yang jelas di tengah ini adalah karena tadi persamaannya menggunakan average, tengah ini berarti average gitu ya gitu. Jadi kalau di sumbu ini adalah sumbu X ini adalah laju alir berarti yang nilainya di kanan berarti dia produksinya oilnya di atas average. Sedangkan kalau yang di kiri itu berarti di bawah average. Nah, karena sumbu Y-nya ini adalah air gitu ya. Berarti yang di bawah sumbu Y atau nilainya negatif gitu itu adalah produksi airnya di bawah average ya. Jika di atas ini berarti di atas average gitu ya gitu. Jadi kalau yang di sini berarti apa? Produksi minyaknya kecil tapi apa? Tapi airnya besar yang satu ini gitu ya. Yang dua ini gitu ya. Produksi air dan produksi minyaknya kecil karena sama-sama negatif semua. Sedangkan di kanan nomor 3 ini, kanan atas, 3 ini karena positif semua, sumbu X sama sumbu Y-nya, berarti apa? Air dan oilnya sama-sama besar. Sedangkan yang di bawah ini, 4 ini yang favorit gitu ya.
karena minyaknya besar tapi airnya sedikit. Nah, ini dihitung dengan menggunakan Excel saja, jadi per versus time. Jadi kita bisa evaluasi apa kondisi sumuran ini gitu ya. Bisa laju alir, bisa kumulatif, maka bisa dilakukan. Tapi yang perlu kita lakukan setelah ini ada, kita bisa plotkan dengan menggunakan apa? Map-nya, koordinatnya gitu. Nah, ini kan kelihatan nih gitu. Lah, kelebihan dari HI di sini seperti yang saya singgung di awal gitu ya, mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi bahwa ada sumur-sumur yang abnormal produksinya di lingkungan yang subnormal yang bawah gitu. Kita lihat di sini ada yang hijau gitu ya, yang favorit kan berarti yang hijau gitu ya, hijau. Lah kalau kita lihat kan ini ada nih kondisi gitu ya, kondisi di mana dia hijau ini di sekitarnya gitu ya. Misalnya ini ya gitu. Ini ya. Atau hijau di sini gitu ya. Wah, ini gitu ya gitu ya. Ini saya kurangin dulu yang satu dulu lah gitu ya gitu. Ini. Nah, misalnya ini gitu ya. Yang saya lingkarin ini gitu ya. Ini kalau kita lihat TM45 ini gitu ya, di sekitarnya itu ada TM23 gitu ya, 48, 36 gitu ya, kemudian 47. Kalau kita lihat dari strukturnya, sebenarnya 23 itu lebih ke atas gitu ya, dibandingkan sama TM45. Nah, karena dia di tengah itu dia lebih tinggi ini gitu. Jadi antiklinnya puncaknya itu sebenarnya di ujung yang TM73 itu gitu ya gitu. Nah, T45 dibandingkan 23 sebenarnya dia lebih tinggi 23 tuh gitu. Tapi kenapa airnya produksinya lebih banyak gitu? Performanya dia low oil high water. Kalau dilihat 45 sama 48 dia satu level tuh gitu ya gitu. Strukturnya dia hampir sama. Tapi kenapa yang di kanan dia low oil gitu ya. Sedangkan 45 dia apa? High oil low water gitu. Lah kan curiga nih gitu ya, gitu curiga. Lah ini sebenarnya kita evaluasi gitu ya, kemudian kita lihat lagi nanti di apa di teman-teman petrofisik gitu ya gitu. Jadi tadi yang evaluasi ini tadi gitu ya. Nanti saya lanjutkan ya. Di sini kita bisa lihat nih, apakah benar dia produksinya berbeda zona, berbeda layer gitu. Kelakuan yang berbeda gitu, misalnya tapi nggak mungkin ya karena yang 23 itu lebih tinggi, harusnya kalau 23 cairan pada layer yang sama mestinya 45 itu sudah cairan duluan gitu. Nah, anomali di sini bisa kita evaluasi itu apa ya, kemudian kita lihat lagi, kemudian kita juga seperti apa ini dengan metode breeding oil high saya liquid gitu ya. Lah kita bandingkan gitu. Ya. Ketika kita tahu dari sininya gitu ya gitu. Jadi sudah seperti ini, ada yang interest ya, kalau ini yang water kan sama di sini. Lah kita lihat misalnya ini ya gitu. Nah, ini nih kita. Nih. Atau yang ini tadi ya sebenarnya yang 45 sama 23 ini menarik nih gitu misalnya gitu. Nah, ini bisa kita lihat seperti apa nih gitu ya gitu. Ada high oil water. Ternyata di sumur yang low oil high water itu perfunya berbeda gitu. Nah, ini ternyata belum nih. Jadi ini ada kandidat gitu. Nah, baru nanti setelah ini kelihatan dari HI ini, kita lihat lagi lognya seperti apa yang kita lakukan. Kita lakukan profesional analisis, apa masalahnya gitu, atau keairan. Misalnya pada layer yang sama, berarti kita bisa tahu ini keairan dan sebagainya. Berarti ini seperti apa kita lihat gitu ya. Behind casing opportunity ini seperti contohnya ini gitu. Ini berarti ada behind casing opportunity kita lihat.
Kemudian kita bisa evaluasi jika memang tetap sama, tapi performanya memang low gitu. Apakah gara-gara artificial lift-nya atau gara-gara masalah lain gitu. Kalau gas misalnya karena di atasnya ternyata pressure-nya sudah low dan sebagainya. Nah, baru masuk ke detailnya untuk well perform analysis masing-masing. Paling tidak dengan menggunakan HI ini kita bisa memilih sumur-sumur yang benar-benar ternyata punya potensi gitu ya. Jadi kita kalau sumurnya ratusan dan sebagainya kita bisa langsung menutup tunjuk langsung ini underperform gitu. Di bawahnya sumur-sumur yang bagus atau tuh sumur yang performanya bagus kok skillnya jelek. Nah itu bisa jadi jangan-jangan ada behind casing opportunity yang belum kita produksi gitu. Oke, ada pertanyaan? Tak berani? Belum, Mas. Nanti saat ini sampai segitu gitu ya. Nanti mungkin akan diberikan untuk hitung HI-nya pakai Excel saja nanti gitu. Nanti mungkin pakai data produksi yang ada gitu ya. Nanti sama-sama dilihat kembali. Misalnya kita hitung dari lapangan tersebut gitu ya, itu hasilnya seperti apa. Tapi tidak terbatas dengan hanya menggunakan rate ya gitu. Jadi nanti ketika tadi kan sebenarnya ceritanya banyak nih gitu ya gitu. Yang saya tampilkan di sini kan hanya menggunakan rate gitu ya gitu. Jadi data produksinya diberikan, kemudian adik-adik mencoba menggunakan metode yang lain. Maksudnya apa? Pakai UTRCAD kah atau pakai apakah atau pakai apa terserah. Nah, nanti kita lihat bersama apakah ada hal yang menarik nggak gitu. Ya, tak berani? Siap, Mas. Itu di metode HI ini semua itu untuk memisahkan underperform dan overperform itu dari produksi. Nah, untuk yang berarti khususnya itu mencari opportunity buka kembali gitu. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita lihat kumulatif yang besar itu sebenarnya dia menunjukkan bahwa properti reservoirnya bagus kan. Jadi sebenarnya menurut karena itu bisa saja itu kumulatif tadi sih bukan karena lah walaupun dia nggak ada laju alir gitu ya sudah itu, tapi bisa saja dia dijadikan reference sebenarnya gitu. Jadi nggak mesti hanya dengan laju alir gitu. Apalagi kalau misalnya kita bisa tadi yang Riz tadi kan mengkuantifikasi reservoir ya. Gitu. Misalnya enggak kita gunakan misalnya apa ya kemarin yang dulu itu gitu. Tadi Riz saya juga menyinggung tuh gitu loh. Gunakan kita ini baru gunakan fungsi dari beli fungsi dari mana gitu. Sudah masuk mengkuantifikasi apa ya, memasukkan faktor pengaruh batuannya itu ke yang rock properties tadi kalau yang ini gitu. Hanya nggak tahu pengembangan selanjutnya itu nggak ada tuh gitu. Mungkin apakah susah kah atau apa sebenarnya. Nih gitu ya gitu. Bisa saja ke depannya dilihat tuh yang pengaruh dari kalau ini kan completion efficiency ya. Bisa nggak faktor tuh HI itu tadi memasukkan faktor kan hanya ya, tapi juga batunya. Wow, sebenarnya dengan menggunakan fluidanya saja saya sudah tergambar tuh depannya seperti apa. Hanya kadang-kadang kalau misalnya propertinya rusak nggak bisa terkuantifikasi. Karena kalau misalnya sewaktu itu dia dari awal kita nggak bisa tahu gitu. Tapi ada referensi itu sih sebenarnya referensi buat seksi semua sebelah. Gitu. Tak berani? Ada yang mau dinikan? Belum ada, Mas.
Oke, nanti kalau itu absen sudah saya buka kalau saya enggak ya. Tinggal di ini aja, tinggal di apa, ditunggu aja nanti di Edunek ada data produksi sama ininya, nanti hanya menggunakan Excel saja sih. Nah, terus diplot lah ininya seperti apa dapatnya gitu. Bisa versus time, bisa versus itu. Saya juga kemarin coba-coba ngeliat Tableau juga bisa. Tableau itu ternyata sudah nggak perlu ribet-ribet, ternyata sudah namanya kuadran. Tool itu sudah, hanya karena kita nggak ngerti HI itu ternyata kuadran itu. Tableau mau Power BI ternyata kalau pakai kuadran itu ternyata sudah ada. Jadi nggak bikinnya ini ribet-ribet lagi. Oke. Lainnya ada, oke. Oke, saya sekian ya. Mungkin nanti ditunggu saya tugas Edu lah. Gitu. Nanti akan di share apa di kerjakan, explore lah gitu ya. Jangan yang saya berikan gitu ya. Jangan hanya menggunakan tapi ya dikulik lah, membuat terkat kah atau apakah atau apa, terserah nanti kita lihat. Enggak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.